Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Husnul Khotimah. Pada video kali ini kita masih akan membahas tentang demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, menjelaskan tentang parameter negara demokratis. Yang kedua, menjelaskan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang Islam dan demokrasi. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang parameter negara demokratis. Untuk mengukur kinerja dalam menjalankan pemerintahannya secara demokratis, dibutuhkan aspek-aspek pengukur sebagai parameter, yaitu masalah pembentukan negara. Kita percaya bahwa proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas watak dan pola hubungan yang akan dibangun. Dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Masalah kontrol rakyat. Apakah berbagai koridor tersebut sudah dengan sendirinya akan berjalan suatu proses yang memungkinkan terbangun sebuah relasi yang baik, yakni suatu relasi kuasa yang simetris, memiliki sambungan yang jelas dan adanya mekanisme yang memungkinkan check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif. Menurut tokoh reformasi Amin Rais, parameter demokrasi pada suatu negara dapat dilihat dengan adanya: yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan; yang kedua, distribusi pendapat secara adil; yang ketiga, kesempatan memperoleh pendidik; yang keempat, ketersediaan dan keterbukaan informasi; yang kelima, kebebasan individu; dan yang keenam adalah semangat kerjasama. Sedangkan menurut Fred Magnus Sujeno, parameter negara demokrasi adalah negara terikat pada hukum. Yang pertama, negara terikat pada hukum; yang kedua, kontrol efektif terhadap pemerintahan oleh rakyat; yang ketiga, pemilu yang bebas; yang keempat, mayoritas; dan yang kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Periode yang kedua yaitu periode 1966 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Periode yang ketiga yaitu 1966 sampai 1998. Masa demokrasi ini Pancasila pada era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasaan saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Periode yang selanjutnya yaitu periode 1999 sampai sekarang. Masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi tatkala pemilu memang demikian. Namun dalam pelaksanaannya, setelah pemilu banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat,
melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan kata lain, perkataan model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau welfare state. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Islam dan demokrasi. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan republik dalam kerangka demokrasi. Teori politik Islam menyebutkan 3 ciri dasar demokrasi Islam. Yang pertama, pemimpin harus dipilih oleh rakyat. Yang kedua, tunduk pada syariah. Dan yang ketiga, berkomitmen untuk mempraktekkan atau syura. Sebuah bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat ditemukan dalam berbagai hadis dan komunitas mereka. Negara-negara yang memenuhi 3 ciri dasar tersebut antara lain adalah Afghanistan, Iran, dan Malaysia. Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab adalah contoh negara yang tidak menganut prinsip demokrasi Islam meski negara-negara Islam. Karena negara-negara ini tidak mengadakan pemilihan, pelaksanaan demokrasi Islam berbeda di negara-negara mayoritas Muslim. Karena interpretasi syariah berbeda-beda dari satu negara ke negara lain, dan penggunaan syariah lebih komprehensif di negara-negara di mana syariah menjadi dasar bagi undang-undang negara. Konsep liberalisme dan partisipasi demokratis sudah ada di dunia Islam pada abad pertengahan. Kekhalifahan Rasyidin dianggap oleh para pendukungnya sebagai contoh awal sebuah negara demokratis dan diklaim bahwa perkembangan demokrasi di dunia Islam akhirnya terhenti setelah perpecahan Sunni atau Syiah. Sunni Syiah. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.